Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Tasya Almajira. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah novel pujangga baru yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, yuk kita simak terlebih dulu sinopsis dari novel yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Novel yang berjudul Layar Terkembang ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Roman ini termasuk novel modern di saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama pada tahun 1936. Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran modern. Hak-hak wanita yang banyak mengusung oleh budaya modern dengan kesadaran gender banyak diungkapkan dalam novel ini dan menjadi sisi perjuangannya seperti berwawasan luas dan mandiri. Di dalamnya juga banyak memperkenalkan masalah-masalah baru tentang benturan kebudayaan antara barat dan timur serta masalah agama. Kisah bermulai dari sosok kakak beradik yang berperangai berbeda yang bernama tokoh Tuti dan Maria. Tuti seorang kakak yang selalu serius dan aktif dalam berbagai kegiatan wanita. Ia bahkan aktif dalam memberikan orasi-orasi tentang persamaan hak kaum wanita. Pada saat itu, semangat kaum wanita sedang bergelora sehingga mereka mulai menuntut persamaan dengan kaum pria. Sedangkan Maria merupakan adik yang lincah dan periang sehingga semua orang yang berada di dekatnya pasti akan menyenangi kehadirannya. Di tengah-tengah dua darah jelita ini, muncullah seorang tokoh Yusuf, seorang mahasiswi kedokteran yang pada masa itu lebih dikenal dengan sebutan sekolah tabib tinggi. Sejak pertemuannya yang pertama di gedung akuarium pasar ikan antara Maria dan Yusuf timbul kontak batin sehingga mereka menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Tuti yang melihat hubungan cinta kasih adiknya sebenarnya berkeinginan pula untuk memiliki seorang kekasih. Apalagi setelah ia menerima surat cinta dari Supomo, seorang pemuda terpelajar yang baik hati dan berbudi luhur. Namun, karena pemuda itu bukanlah idamannya, ia menolak cintanya. Sejak itu, hari-harinya semakin disibukkan dengan kegiatan organisasi dan melakukan kegemarannya membaca buku, sehingga ia sedikit melupakan angan-angannya tentang seorang kekasih. Setelah melalui tahapan-tahapan perkenalan, pertemuan dengan keluarga, dan kunjungan oleh Yusuf, diadakanlah ikatan pertunangan antara Maria dan Yusuf. Tetapi sayang, ketika menjelang hari pernikahan, Maria jatuh sakit. Penyakitnya parah, malaria dan TBC, sehingga harus dirawat di sanatorium Pacet. Tidak lama kemudian, Maria menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum ajal datang, Maria berpesan agar Tuti, kakaknya, bersedia menerima Yusuf. Tuti tidak menolak dan mulailah pertunangan antara Tuti dan Yusuf. Akhirnya, tak lama kemudian keduanya menikah dan hidup selamanya. Nah, itulah tadi sinopsis dari novel yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Selanjutnya, dalam pembahasan yang pertama ini, kita akan menganalisis hubungan unsur intrinsik antara tema dan penokohan dalam novel ini. Tema atau dasar cerita merupakan pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Permasalahan yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan pengarang dengan karyanya itu. Adapun tema dalam novel yang berjudul Layar Terkembang ini adalah perjuangan wanita Indonesia mencapai cita-citanya. Hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan berikut. Nah, dalam kutipan tersebut terlihat bahwa potongan pidato Tuti di atas menyindir kaum laki-laki dengan bentuk perlakuannya yang terkadang memposisikan kaum wanita adalah orang terpuji ketika seorang laki-laki membutuhkannya, tapi ketika membutuhkannya selesai, seorang laki-laki akan mencari yang lain dan akan membuangnya kembali jika sudah bosan.
Lantas, bagi kaum laki-laki, apa arti seorang wanita kalau tak ubah atau mengubahnya dengan sebuah sepatu sudah bosan atau rusak dibuang lalu dibeli yang lain? Jadi, muncullah suatu konsep baru dalam novelnya untuk merevolusi perbedaan yang sengaja dianut kaum laki-laki untuk memperlakukan wanita sebagai budak, dan laki-laki adalah rajanya. Kemudian dihadirkanlah tokoh Tuti, anak Raden Wiryatmaja dengan umur 25 tahun yang menjadi organistoris penggerak emansipasi, sehingga dalam pidatonya ada bentuk perlawanan yang dimunculkan. Selanjutnya penokohan. Dalam tokoh pertama terdapat tokoh Maria, atau disebut juga sebagai anak Raden Wiryatmaja, seseorang yang mudah kagum, mudah memuji dan memuja, lincah dan periang. Tokoh yang kedua adalah Tuti. Tuti merupakan anak Raden Wiryatmaja juga, yang memiliki watak seseorang yang aktif dalam berbagai kegiatan wanita, selalu serius, jarang memuji, serta pandai dan cakap dalam mengerjakan sesuatu. Lalu yang ketiga ada tokoh Yusuf. Yusuf merupakan putra Demang Munaf di Martapura, seseorang mahasiswa kedokteran yang pandai dan baik hati. Lalu selanjutnya ada tokoh Wiryatmaja yang merupakan ayah dari Maria dan Tuti, yang memiliki watak seorang yang memegang teguh agama, baik hati dan penyayang. Nah, selanjutnya juga terdapat tokoh tambahan seperti tokoh Partadiharja, Saleh, Rukamah, dan Ratna, serta juru rawat. Jadi, antara tema dan penokohan dalam novel ini adalah dapat mengangkat sebuah cerita yang diangkat merupakan masalah seorang kakak beradik yang memiliki latar belakang berbeda memandang suatu kehidupan, yakni antara tokoh Maria atau sang adik dan tokoh Tuti adalah sang kakak. Tokoh Maria atau sang tokoh adik dengan sifat periang dan mudah mengagumi, sedangkan tokoh Tuti merupakan tokoh seorang kakak dengan sifat yang tegas dalam memandang suatu hal dan memiliki kriteria yang tinggi untuk menilai sesuatu, merupakan dua kolaborasi sifat yang unik dalam penokohan yang diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah perbedaan angkatan Pujangga Baru dan Angkatan Balai Pustaka dalam novel yang berjudul Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syabana. Dalam Balai Pustaka dibuat pada tahun 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai sarana penerbitan buku sekolah dan novel atau cerita-cerita daerah Indonesia. Sebagai penerbit yang dibuat oleh penjajah, maka semua tulisan yang diterbitkan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam majalah Pujangga Baru memberikan kebebasan untuk membuat tulisan sesuai dengan sudut pandang penulis dan tidak lagi terikat oleh aturan puisi lama seperti pantun dan novel saja. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia dan menyuguhkan tulisan yang mendidik rakyat. Hal ini dapat kita lihat dalam perbedaan antara Balai Pustaka dan juga Pujangga Baru. Balai Pustaka memiliki atau menggunakan bahasa Melayu serta memiliki novel rakyat. Selain itu, dalam Balai Pustaka memiliki penerbitan penjajah dan juga menerbitkan buku dengan harga yang sangat murah. Sedangkan Pujangga Baru memiliki majalah Pujangga Baru yang didirikan oleh para sastrawan pribumi yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kebebasan berpikir. Selanjutnya, dalam Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia yang telah diresmikan menjadi bahasa persatuan pada tahun 1908 oleh para pemuda tanah air. Selain itu, dalam Pujangga Baru lahirlah tulisan esai yang menjadikan para sastrawan semakin kreatif dalam berpikir dan membuat tulisan yang berasal dari sudut pandang para penulis. Nah, dalam Pujangga Baru juga menjadi pelopor dalam pembentukan sastra drama dan teater yang bisa dilihat dan dipentaskan dalam dunia nyata. Dan sedangkan dalam Pujangga Baru yang terakhir ini memiliki bahasa dan aturan sedikit modern dengan menggunakan bahasa yang disempurnakan serta tidak terlalu terikat dengan aturan puisi lama.
Nah, oleh karena itu, dalam periode Pujangga Baru muncullah setelah periode Balai Pustaka. Sebutan Pujangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra pada tanggal 29 Juli 1933. Menurut Andri Wicaksono, dalam pengkajian prosa fiksi pada tahun 2017, Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastra pada masa tersebut, terutama karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Salah satunya dalam karya sastra angkatan Pujangga Baru ini adalah novel layar terkembang pada tahun 1936 karya Sultan Takdir Ali Syabana ini. Nah, dalam novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan berpendidikan, mandiri, dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Suatu hari di pasar ikan, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Nah, dalam novel ini mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meski ceritanya romantis, Sultan Takdir yang juga menyelipkan mengenai emansipasi perempuan dalam novelnya, sehingga ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang berpendidikan. Selanjutnya, pembahasan ketiga dan terakhir adalah keadaan pada saat novel ini lahir. Menurut data dari beberapa ahli, novel ini merupakan salah satu ciri khas dari kelahiran periodisasi Pujangga Baru. Nah, dalam novel ini dianggap unik karena dianggap salah satu cerita yang baru mengangkat setting di luar kota Melayu, melainkan di Batavia. Cerita yang diangkat merupakan masalah seorang kakak beradik yang memiliki latar belakang berbeda memandang suatu kehidupan, yakni antara tokoh Maria dengan sifat periang dan mudah mengagumi, dan sedangkan tokoh Tuti atau tokoh seorang kakak dengan sifat yang tegas dalam memandang suatu hal dan memiliki kriteria yang tinggi untuk menilai sesuatu kehidupan. Dua kolaborasi sifat yang unik dalam penokohan yang diciptakan oleh pengarang. Nah, jadi dalam novel ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Roman ini termasuk novel modern di saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama pada tahun 1936. Sehingga novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran modern. Hak-hak wanita yang banyak mengusung oleh budaya modern dengan kesadaran gender banyak diungkapkan dalam novel ini dan menjadi sisi perjuangannya seperti berwawasan luas dan mandiri. Serta di dalamnya juga banyak memperkenalkan masalah-masalah baru tentang benturan kebudayaan antara Barat dan Timur serta masalah agama. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai novel Pujangga Baru yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian video kali ini, aku mohon maafin sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.